Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan dakwah secara terbuka, ditandai dengan adanya proses interaksi dengan masyarakat secara terbuka, pemikirannya disampaikan secara terbuka, kritik yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat pada mereka juga secara terbuka. Bahkan ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berinteraksi di tengah masyarakat, kita bisa melihat misalnya ketika Rasulullah SAW pada saat taf'ul tam ini mulai dilakukan bersama para sahabat, Rasulullah tidak lagi hanya sekedar melakukan pembinaan atau dengan kata lain hanya melakukan taskif murakas. Rasulullah tidak hanya sekedar melakukan taskif jamaah atau pembinaan secara umum, tetapi Rasulullah SAW juga sudah melakukan proses berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu tabanni masalihul ummah, mengadopsi kemaslahatan umat untuk dijelaskan duduk perkaranya berdasarkan perspektif baru agama yang diemban oleh baginda Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim. Lihatlah ketika Allah menurunkan surat Al-Mutaffifin. Misalnya, kalau kita baca ayat ini, mulai dari ayat surat Al-Mutaffifin ayat yang pertama, Allah menyatakan wailun lil mutaffifin alladzina taktalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa praktek mencuri timbangan, mengurangi timbangan, mengurangi takaran dan sebagainya itu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat jahiliyah, di mana Mekah ketika itu khususnya di sekitar Ka'bah itu adalah merupakan pusat perdagangan. Di situ menjadi pasar di mana orang dari mana-mana datang ke tempat itu, karena selain memang Ka'bah menjadi magnet, di sekitar itu ada pusat perbelanjaan atau perdagangan. Maka di tempat itu mereka melakukan praktek penipuan, mulai dari mencuri timbangan atau mengurangi takaran dan seterusnya tadi mereka lakukan. Maka ayat ini turun untuk membongkar praktek kejahatan yang mereka lakukan. Allah menyatakan wailun lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang memanipulasi timbangan, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun, kalau mereka itu meminta ditimbangkan, maka mereka yastawfun, minta supaya timbangannya dipenuhi. Wa idza qaluhum, tapi kalau mereka menimbang untuk orang lain, maka mereka justru mengurangi. Nah, inilah ayat ini membongkar tentang kebiasaan mereka. Kalau kita membaca ayat ini, apa yang disampaikan Rasulullah pada fase itu adalah merupakan bentuk tabanni masalihil ummah. Artinya ada kemaslahatan umat dalam hal ini muamalah, yaitu praktek jual beli. Khususnya dalam hal ini adalah mengurangi atau mengkhianati apa yang menjadi kejujuran atau amanah di dalam jual beli tadi. Seharusnya jual beli dengan timbangan yang benar, mereka mendapatkan keuntungan, tetapi karena ada praktek kecurangan di situ, maka tentu ada kerugian di pihak-pihak yang menjadi korban penipuan tadi. Itu yang dibongkar oleh Allah dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wailun lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun, kata Allah. Mereka membayangkan bahwa mereka seolah-olah tidak akan dibangkitkan, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa Islam membangun paradigma perbuatan ini tidak hanya di sini, tapi perbuatan ini kelak akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Bahwa mereka hidup di sini bukan hanya di sini, tetapi untuk nanti di sana di akhirat. Ini yang dijelaskan oleh ayat ini. Nah, karena itu selain ayat ini mengkritik tentang praktek atau membongkar praktek kecurangan-kecurangan yang terjadi di masa itu, ayat ini sekaligus juga mengokohkan, membangun bagaimana seharusnya paradigma berpikir yang benar. Dan ini juga bagian dari bagaimana Rasulullah dan para sahabat tadi membangun peradaban baru yang ingin diwujudkan kelak kemudian setelah mereka mendapatkan kekuasaan di Madinah. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Rasulullah SAW pada fase tafa'ul tam ini
dengan para sahabat dengan melakukan tabani masalah ummah tadi, itu sekaligus untuk meluruskan kebengkokan. Dan posisi kutlah Nabi, posisi jamaah Nabi atau Hizbur Rasul di sini itu menjadi qawamul ummah wa khissahu, mengoreksi, termasuk mengontrol pemikiran ummah, qawamul ummah, bagaimana mereka menjadi pengontrol umat yang salah dikontrol, umat yang salah diingatkan. Itulah yang mereka lakukan, dan inilah yang kemudian justru menimbulkan reaksi, karena mereka yang selama ini sudah nyaman melakukan praktek itu merasa terusik kepentingannya. Akhirnya apa? Mereka yang kemudian kepentingannya merasa terusik tadi, mulai mereka melakukan perlawanan. Maka yang terjadi kemudian akhirnya muncullah perlawanan dari mereka yang merasa kepentingannya dirugikan oleh dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.